Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Novalizana Lunada. Saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan submateri dari kelompok 1, yaitu penilaian dalam AFL atau Assessment for Learning. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa saja penilaian dalam AFL ini, saya akan menyinggung sedikit tentang AFL. Jadi, apa sih itu AFL? Nah, AFL ini merupakan singkatan dari Assessment for Learning, yang mana dalam bahasa Indonesianya terkenal dengan istilah penilaian untuk belajar. Nah, penilaian untuk belajar ini digunakan di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. AFL ini melibatkan guru dan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, guru sebagai fasilitator ini juga berperan dalam menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, siswa juga begitu. Selain belajar aktif, siswa juga diberi kesempatan untuk merefleksikan kemampuannya, sehingga melatih siswa itu untuk bisa lebih bertanggung jawab. Nah, ini selanjutnya penilaian dalam AFL. Ini yang pertama ada penilaian kinerja atau performance assessment. Jadi penilaian kinerja ini merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas dan situasi di mana siswa diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan yang mendalam serta keterampilan dalam berbagai macam konteks. Nah, jadi siswa di sini eh, penilaian ini meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan siswa tersebut ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan. Nah, menurut Popham ini, penilaian berbasis kinerja minimal memiliki 3 karakteristik. Yang pertama ada kriteria ganda, yang mana maksudnya ini kinerja peserta didik dinilai berdasarkan lebih dari satu kriteria. Yang kedua ada spesifik berdasarkan standar-standar kualitas. Nah, ini pada masing-masing kriteria di mana kinerja siswa dinilai secara jelas ini dalam evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas kinerja siswa. Nah, yang terakhir ada penilaian bersifat pendapat. Artinya penilaian kinerja ini tidak bisa lepas dari pendapat seseorang. Jadi ini berbeda dengan tes pilihan ganda yang bisa menggunakan program penilaian tanpa melibatkan pendapat seseorang. Nah, sehingga pada penilaian bersifat pendapat ini bisa lebih objektif dalam penilaiannya. Yang kedua ada penilaian portofolio atau portfolio assessment. Nah, penilaian portofolio ini merupakan sistem pengumpulan karya-karya siswa yang dianalisis untuk menunjukkan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan instruksional. Nah, ini contoh portofolio ini meliputi menulis sampel, melukis, membaca logaritma, audio atau video tape, dan komentar guru atau siswa pada kemajuan yang telah dicapai siswa. Menurut McIsaac dan Jackson, terdapat 5 karakteristik asesmen portofolio, yaitu yang pertama ada catatan reflektif, kemudian ada struktur, yang ketiga ada dokumentasi, yang keempat ada pencatatan, dan yang kelima ada kolaborasi. Nah, yang ketiga ada penilaian afektif atau affective assessment. Nah, penilaian afektif ini digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama menimba ilmu di sekolah. Nah, ini guna untuk melihat perkembangan siswa tersebut dan membantunya selama pembentukan jati diri dalam masa belajar di sekolah. Nah, menurut Suryatno dalam Nur Hidayati dan Sunarsi, menyatakan ada 5 yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian pada ranah afektif. Yaitu yang pertama ada angket atau kuesioner. Jadi angket atau kuesioner ini sudah disiapkan oleh penilai itu sendiri. Dan yang kedua ada teknik proyektil. Nah, teknik proyektil ini memberi tugas yang belum pernah
dikenal oleh siswa. Jadi siswa ini diminta untuk berdiskusi dan memberi penafsiran terhadap tugas tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengukuran terselubung. Jadi pengukuran terselubung ini pengamatan terhadap tingkah atau sikap siswa, dan siswa yang sedang diamati ini tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diamati. Jadi tanpa koordinasi dengan siswa. Kemudian yang keempat ada observasi. Nah, observasi ini memperhatikan setiap perilaku siswa terhadap suatu stimulus dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada wawancara. Nah, wawancara ini memberikan pertanyaan terbuka ataupun tertutup kepada siswa. Nah, jawaban yang muncul dari siswa ini dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui keadaan siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.